Cek 1 2 3. Cek 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mengumpulkan kita tentunya pada kesempatan malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan serta bahagia. Baik ibu-ibu dan bapak-bapak dan terutama adik-adik sekalian, kita akan melakukan sesi materi. Nah, di sini dengan tema Learn from the Best Leader, kita akan mendatangkan pengajar yang sangat luar biasa. Beliau adalah lulusan Al-Azhar Mesir. Untuk pemberitahuan, bagaimana Mas Wani? Saya rasa ada baiknya kita perkenalan dulu. Oke. Karena mungkin yang lain sebagian sudah tahu, tapi sebagian lain belum tahu tentang kita. Baik, perkenalkan, nama saya Ahmad Naufal Nawaruddin Husna. Saya biasa dipanggil Naufal. Dan saya Ahmad Sakib Gani, dan saya biasa dipanggil Gani. Oke, langsung saja. Langsung saja. Langsung saja, Ya, bagaimana? boleh. Karena waktu sudah menentukan jam 9, Oke. nanti takutnya kelamaan Ya. untuk anak-anak sekalian. Oke. Kita langsung saja. Saya akan memperkenalkan profil singkat dari pemateri kita. Beliau adalah lulusan Mesir. Nama beliau adalah Abu Ammar Tajudin Al-Aziz. Betul? Ya. LC. Email beliau adalah abuumar05oktober@gmail.com yang bertinggal atau menempatkan diri di Sukoharjo, Jawa Tengah. Pendidikan beliau Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, S1 Syariah Islamiyah pada tahun 2020 sampai 2024. Beliau lulusan Universitas Al-Azhar Kairo, jurusan Syariah Islamiyah, yang aktif dalam kegiatan dakwah, organisasi, serta pengembangan ekonomi umat. Memiliki pengalaman sebagai penerjemah dalam forum internasional, bapak-bapak sekalian atau ibu-ibu, pengajar dan pembicara publik, terbiasa berinteraksi dengan komunitas multikultural dan menyampaikan materi keislaman dengan bahasa yang komunikatif serta mudah dipahami. Maka dari itu sekalian, mari kita panggil pemateri kita, Ustadz Abu Ammar Tajudin Al-Azizi LC. Kepada beliau dipersilakan. Minta tolong oplosnya dulu, tolong bapak-bapak, ibu-ibu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Langsung. Silakan duduk. Ini untuk Baik, mohon izin duduk ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Selamat datang Ustadz Ammar, atau bisa dipanggil Mas atau Ustadz? Dipanggil Mas saja. Panggil Mas. Mungkin karena umur beliau atau gimana? Ya. Mungkin bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin mencari jodoh, Langsung jodoh ya? langsung jodoh, langsung Tapi tujuh poin saya aja. kira Mas Abu Umar ini seperti saya gitu ya, masih muda dan Ya, Mas muda. pastinya bersemangat sekali, apalagi beliau ini kan lulusan dari Al-Azhar. Tentunya banyak banget pengalaman beliau sana yang pastinya kita akan serap semaksimal mungkin ya. Betul Mas Novel? Betul banget. Beliau juga lulusan Al-Azhar, mungkin sangat-sangat berpengalaman dalam organisasi, sangat-sangat berpengalaman dalam interaksi bersama masyarakat di sana. Mungkin bisa membagikan pengalaman di sana itu bagaimana sih, atau
dengan kegiatan Mas Amar ini atau gimana? Pengalaman motivasi ya saat Iya. kuliah di sana itu mungkin bisa diceritakan kepada teman-teman atau audiens kita. Barangkali teman-teman yang ingin belajar di Kairo tentunya itu bagaimana kita menghadapinya. Monggo boleh di-share. Ya, mungkin mungkin pembahasannya saya kerucutkan ke apa saja pengalaman menarik ya yang bisa mungkin menjadi motivasi buat teman-teman sekalian yang punya rencana untuk melanjutkan perkuliahan di luar negeri dimanapun itu khususnya universitas-universitas di Timur Tengah ya. Jadi hal-hal menarik yang saya alami ya, yang saya lewati ketika belajar di Timur Tengah khususnya Mesir, itu di sana kita mendapatkan lingkungan keilmuan atau bi'ah ilmiah istilahnya, yang benar-benar mensupport kita, benar-benar menjadikan kita sangat bisa memperdalam keilmuan, khususnya keilmuan keislaman, karena kita kenal atau untuk yang belum tahu bahwasanya Mesir ini ibaratnya adalah kiblat keilmuan. Ya, kalau kiblat ibadah kita kan ada di Makkah, di Ka'bah. Jadi kalau kiblat keilmuan, orang-orang biasanya memilih Mesir sebagai destinasi untuk belajar. Nah, oleh karena itu ibaratnya kalau kita belajar di Mesir itu seperti meminum air langsung dari mata airnya, langsung dari sumbernya. Langsung dari sumbernya. Jadi terasanya lebih segar dan lebih membawa tenaga untuk ya lebih menggairahkan lah seperti itu. Nah, untuk hal menariknya, jadi di sana pastinya kita akan belajar langsung dari gimana ya? Kita akan langsung gimana ya? Seperti napak tilas. Ya, jadi kita seolah-olah sedang berada dalam mesin waktu, seperti nostalgia. Jadi tempat-tempat ini ternyata dahulu pernah dilalui oleh ulama-ulama yang kita kenal hari ini sebagai ulama-ulama yang mempunyai peran penting dalam keislaman. Ya, jadi intinya kita benar-benar akan belajar langsung dari sumbernya. Saya agak bingung menjelaskannya. Nanti bisa di. Oke, kalau boleh saya tangkap ya, mungkin bagi adik-adik yang di sini mungkin agak sulit terbayangkan. Jadi adik-adik di Mesir itu tempatnya, ilmunya itu kalau adik-adik ingin belajar tentang sejarah-sejarah Rasul ya, betul. lebih kuat di sana ya. Betul sekali. Tapi mungkin ada satu pertanyaan kalau dari saya, mengapa kuliah di luar negeri, kok tidak di dalam negeri? Nah, sebenarnya ini alasan saya dulu ya. Alasan saya kenapa saya memilih untuk melanjutkan perkuliahan di luar negeri. Sebenarnya alasannya sangat sederhana. Ya, saya ingin menemukan lingkungan keilmuan yang benar-benar bisa mensupport saya untuk mendalami keislaman secara mendalam. Karena kalau faktanya justru kampus-kampus di sana saat ini itu standarnya justru di bawah kampus-kampus yang ada di Indonesia. Secara sistem pendidikan, secara sistem administrasi, itu memang faktanya kampus-kampus di sana masih jauh tertinggal daripada kampus di Indonesia. Tapi kenapa saya tetap memilih untuk belajar di sana? Karena saya rasa lingkungan itu saya tempatkan di atas daripada standar kampusnya atau akreditasi kampusnya gitu. Karena dengan kita mendapatkan lingkungan belajar yang benar-benar mendukung perkembangan kita, itu pengaruhnya akan sangat luar biasa ke depannya. Karena bisa kita lihat juga kualitas-kualitas dari para lulusan Timur Tengah
para dai dan para ulama yang lulus dari Timur Tengah. Kita walaupun tidak kita pungkiri bahwasanya alumni dari Indonesia, misalnya yang berkuliah di Indonesia itu juga nggak sedikit yang mempunyai kualitas yang mumpuni. Tapi secara umum kita bisa mengetahui kenapa para alumni Timur Tengah itu bisa mempunyai kualitas yang bagus, walau padahal secara akreditasi kampusnya itu lebih di bawah yang ada di Indonesia, karena memang kita di sana mendapatkan lingkungan keilmuan yang benar-benar mensupport kita, memotivasi kita untuk bisa mendalami keislaman secara komprehensif, secara menyeluruh.